just want to see my kids again. Di suatu tempat di Florida, seorang ibu muda sedang berjuang untuk hidup. Ia berhasil menghubungi nomor darurat. Ia berhasil meminta pertolongan. Orang-orang mendengar jeritannya. Namun bantuan yang seharusnya datang terlambat. 17 Januari 2008, Northport di Florida, sebuah kota kecil yang tenang di pesisir barat Florida. Hari itu tampak seperti hari biasa. Langit cerah. Lalu lintas berjalan normal. Anak-anak bermain di halaman rumah. Tidak ada yang menyangka bahwa pada hari itu akan terjadi salah satu kasus penculikan paling tragis dalam sejarah Florida. Kasus yang kemudian mengubah sistem layanan darurat 911. Kasus yang membuat seluruh Amerika bertanya, bagaimana mungkin seorang korban yang berhasil menelpon 911 tetap tidak bisa diselamatkan? Ini adalah kisah Dennis Emberly, seorang ibu muda berusia 21 tahun yang berjuang sampai detik terakhir hidupnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Dennis Emberly lahir pada 22 Januari 1986 di Florida, Amerika Serikat. Ia adalah putri dari Rick Goff dan Susan Goff. Sejak kecil, Dennis dikenal sebagai anak yang ceria. Ia sangat aktif, suka membantu orang lain, mudah bergaul, dan memiliki kepribadian yang hangat. Teman-teman sekolahnya menggambarkannya sebagai seseorang yang selalu tersenyum. Orang yang membuat ruangan terasa lebih hidup saat ia berada di sana. Ketika tumbuh dewasa, Dennis bertemu dengan seorang pria bernama Nathan Lee. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Mereka jatuh cinta, menikah, dan mulai membangun kehidupan bersama. Saat berusia 21 tahun, Dennis telah menjadi ibu dari 2 anak laki-laki. Anak-anaknya bernama Adam Lee dan Noah Lee. Keduanya masih sangat kecil saat tragedi terjadi. Dennis memilih fokus menjadi ibu rumah tangga. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengurus rumah, mengurus anak-anak, menunggu suaminya pulang kerja. Tetangga mengenalnya sebagai ibu yang penyayang. Ia sangat mencintai kedua putranya, dan hampir semua orang yang mengenalnya mengatakan hal yang sama. Anak-anak adalah dunia Dennis. Sementara Dennis menjalani hidup sederhana bersama keluarganya, sekitar beberapa kilometer dari sana hidup seorang pria bernama Michael King berusia 37 tahun. Memiliki catatan kriminal panjang, riwayat penyalahgunaan narkoba, masalah keuangan, dan kehidupan yang berantakan. Pada Januari 2008, King sedang mengalami tekanan besar. Menurut penyelidik, ia sedang mencari korban secara acak. Ia tidak mengenal Dennis, tidak pernah bertemu dengannya, tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Dennis hanyalah korban yang kebetulan berada di tempat yang salah. Kamis 17 Januari 2008, pagi hari, Nathan Lee berangkat kerja. Dennis tinggal di rumah bersama kedua anaknya. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda bahaya. Hari berjalan seperti biasanya. Sampai sekitar sore hari, sekitar pukul 15.00, Michael King tiba di lingkungan tempat Dennis tinggal. Penyelidikan menunjukkan bahwa ia mendekati rumah Dennis. Pada titik tertentu, ia berhasil masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi di dalam rumah tidak pernah diketahui sepenuhnya. Namun bukti menunjukkan adanya perlawanan. Dennis berusaha melindungi dirinya. Ia berusaha melindungi anak-anaknya. Tetapi King berhasil menguasai keadaan. Yang membuat kasus ini semakin memilukan adalah King meninggalkan kedua anak Dennis di rumah. Adam dan Noah masih berada di sana, sendirian, tanpa ibu mereka. Dennis kemudian dipaksa masuk ke mobil King, dan mimpi buruk pun mulai. Banyak korban penculikan mengalami syok, banyak yang membeku karena ketakutan. Namun Dennis berbeda. Sejak awal ia terus mencari kesempatan untuk kabur. Ia memperhatikan lingkungan, memperhatikan kendaraan, memperhatikan setiap gerakan penculiknya. Ia tahu satu hal, jika ingin bertemu anak-anaknya lagi, ia harus bertahan hidup. Inilah bagian yang paling terkenal dalam kasus Dennis Lee. Saat berada di bawah kendali Michael King, Dennis melihat sebuah kesempatan. King memiliki telepon genggam. Pada suatu saat selama penyekapan, Dennis berhasil memperoleh akses ke telepon tersebut. Menurut bukti persidangan,
Dennis diam-diam mengambil telepon itu ketika King tidak memperhatikannya. Kemudian ia menekan 911 atau 911. Dan sebuah percakapan yang memilukan pun dimulai. Dennis berbicara dengan suara pelan. Ia ketakutan, namun ia berusaha tetap tenang. Ia tahu jika King menyadari apa yang sedang terjadi, ia bisa langsung dibunuh. Operator mencoba mendapatkan informasi lokasi, namun Dennis tidak tahu di mana dirinya berada. Ia sedang bergerak di satu tempat ke tempat lain. Ia tidak bisa melihat dengan jelas. Ia tidak mengenali jalan yang dilalui. Dalam kondisi panik, Dennis terus mencoba memberi petunjuk. Kadang ia berbicara pada operator, kadang ia berpura-pura berbicara kepada King agar tidak dicurigai. Di tengah percakapan itu, ia mengatakan sesuatu yang kemudian membuat banyak orang menangis ketika mendengarnya. Please, my name is Denise. I married your beautiful husband, and I just want to see my kids again. Nama saya Dennis, saya memiliki suami yang sangat saya cintai, dan saya hanya ingin bertemu anak-anak saya lagi. Bayangkan, pada saat itu Dennis tidak meminta uang, tidak meminta keadilan, tidak meminta balas dendam. Ia hanya ingin pulang, ia hanya ingin memeluk anak-anaknya lagi. Sementara Dennis sedang berusaha mendapatkan bantuan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beberapa warga melihat kendaraan Michael King. Mereka mendengar suara perempuan berteriak dari dalam mobil. Salah seorang saksi melihat seorang wanita berusaha menarik perhatian. Saksi itu langsung menelpon 911 atau 911. Kemudian saksi lain juga menelpon. Lalu saksi berikutnya. Total ada beberapa laporan berbeda. Semua mengarah pada kejadian yang sama. Seorang wanita yang sedang diculik. Seorang wanita sedang meminta pertolongan. Dan wanita itu adalah Dennis. Disinilah tragedi sebenarnya terjadi. Panggilan dari Dennis masuk, panggilan dari para saksi masuk, informasi kendaraan masuk, deskripsi pelaku masuk, namun semuanya tersebar di berbagai pusat komunikasi darurat. Informasi tidak digabungkan dengan cepat, koordinasi tidak berjalan semestinya, waktu terus berlalu, menit demi menit, kesempatan demi kesempatan, dan Dennis masih hidup saat itu. Inilah yang membuat kasus ini sangat menyakitkan. Karena berbeda dengan banyak kasus pembunuhan lainnya, Dennis sebenarnya masih bisa diselamatkan. Setelah panggilan 911 berakhir, Dennis tetap berjuang. Ia tidak menyerah. Bukti menunjukkan bahwa ia terus melawan penculiknya. Ia mencoba melarikan diri. Ia mencoba memperlambat pelaku. Ia mencoba melakukan apapun agar bisa bertahan. Penyidik kemudian mengatakan bahwa keberanian Dennis selama penculikan sangat luar biasa. Bahkan dalam kondisi paling mengerikan sekalipun, ia terus berusaha hidup. Menjelang malam, Michael King membawa Dennis ke daerah terpencil di kawasan Northport. Di tempat itulah tragedi mencapai akhir yang mengerikan. King menyerang Dennis secara brutal, kemudian ia menembaknya. Nyawa Dennis berakhir pada usia 21 tahun, hanya 5 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-22. Sementara itu, Nathan Lee pulang kerja. Ia masuk ke rumah dan langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dennis tidak ada, namun kedua anak mereka masih berada di dalam rumah, sendirian. Nathan langsung panik. Ia mulai mencari istrinya, kemudian menghubungi polisi, dan operasi pencarian besar-besaran dimulai. Polisi mulai mengumpulkan laporan. Mereka menelusuri panggilan 911 Dennis, panggilan para saksi, deskripsi kendaraan, jejak telepon, bukti forensik. Semuanya mengarah kepada Michael King. Tak lama kemudian, King berhasil ditangkap. Saat diinterogasi, bukti yang dimiliki polisi sangat kuat. Akhirnya King mengakui keterlibatannya. Tak lama setelah itu, jenazah Dennis ditemukan. Keluarga akhirnya mengetahui kenyataan yang paling mereka takuti. Kasus ini menjadi berita nasional. Selama persidangan, rekaman panggilan 911 atau 911 Dennis diputar. Ruang sidang menjadi sunyi. Orang-orang mendengar suara ibu yang sedang berusaha pulang kepada anak-anaknya. Mereka mendengar ketakutannya, harapannya, dan perjuangannya. Juri akhirnya menyatakan Michael King bersalah atas penculikan dan pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman mati. Kematian Dennis tidak berakhir di ruang sidang.
Keluarganya memperjuangkan perubahan hukum. Mereka ingin memastikan kesalahan yang terjadi tidak terulang. Hasil perjuangan itu melahirkan Dennis Emberly Act. Undang-undang ini meningkatkan standar pelatihan operator 911 dan memperbaiki koordinasi antara pusat panggilan darurat di Florida. Tujuannya satu, menyelamatkan nyawa. Hari ini, ketika orang membicarakan Dennis Lee, mereka tidak hanya mengingat bagaimana ia meninggal, mereka mengingat bagaimana ia berjuang. Bayangkan, seorang ibu muda diculik oleh orang asing jauh dari rumah, tidak tahu apakah ia akan selamat, namun masih memiliki keberanian untuk mengambil telepon penculiknya dan menelpon 911, meminta bantuan dan berkata bahwa ia hanya ingin bertemu anak-anaknya lagi. Itulah Dennis Emberly, seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang, seorang korban yang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri hingga detik terakhir, dan seorang wanita yang kisahnya mengubah sistem darurat Amerika Serikat selamanya. Bagaimana menurut kalian kisah dari Dennis Lee ini? Jangan lupa tulis komentarnya di bawah. Sekian dulu video kali ini. See you in my next video.